Pak, mungkin boleh Pak diceritakan sedikit melalui pandangan Bapak belakangan ini tentang Citayam Fashion Week ini nih Pak. Tanya Pak Doni saja. Ya, saya melihat Citayam Fashion Week ini sebuah momen ya, sebuah happening yang memang kemudian menarik minat dari banyak kalangan ya. Jadi sebenarnya Citayam Fashion Week ini mempertemukan berbagai macam kelompok kepentingan menjadi satu, dan tentu saja di dalam proses transaksi berbagai macam kegiatan ini di satu sisi menimbulkan berbagai macam persoalan juga ya, termasuk kemacetan, ketertiban, tetapi di sisi lain juga memberikan semacam pandangan yang lebih luas ya bagi kita untuk melihat sebenarnya anak-anak muda saat ini itu seperti apa dan bagaimana kita perlu menghandle mereka kalau kita ingin sungguh-sungguh ingin mencerdaskan ya. Kalau kita kan temanya mencerdaskan kehidupan bangsa, itu kan artinya ya bangsa ini cerdas, bukan cerdas secara individual, tetapi cerdas secara komunitas bersama-sama. Sehingga proses-proses untuk pencerdasan ini perlu ditata kembali menurut saya. Karena di era yang teknologi digital ini kalau saya lihat kan sebenarnya ada empat komponen yang terkait di dalam Citayam Fashion Week. Pertama, kemajuan teknologi digital, informasi komunikasi, dan media sosial. Lalu yang kedua, fisik. Jadi adanya ruang. Jadi ruang yang tersedia untuk anak berekspresi, tetapi fisik manusianya, jadi kebertubuhan seseorang itu juga menjadi bagian dari konstatasi kebermaknaan mereka untuk menghayati eksistensi keberadaannya, lalu ada time-nya, ada waktunya. Jadi di sini tergabung menjadi satu dalam momen Citayam Fashion Week ini, teknologi, fisik, ruang, dan waktu. Dan ini kemudian menjadi sebenarnya kalau untuk anak-anak zaman sekarang, itulah cara mereka berada, cara mereka memaknai kehidupannya. Sehingga kalau ruang waktu, lalu kemudian teknologi digital dan kondisi fisiknya, kan mereka nggak mungkin online jalan-jalan gitu. Dia harus hadir di sana gitu. Karena itulah eksistensinya, saya dalam momen tertentu ada di ruang dan waktu tertentu dan ini disorot oleh seluruh dunia. Itu menjadi bagian dari eksistensi anak-anak. Nah ini tentu saja kan membuat kita perlu berpikir tentang pendidikan ya, lalu tentang program wajib belajar, lalu tentang bagaimana kita mengembangkan proses mendidik anak-anak Indonesia ini ke depan yang sebenarnya akan semakin cair ke depan itu. Tidak sekedar pendidikan formal, tetapi juga pendidikan yang sifatnya non formal, bahkan yang seperti ini informal. Tetapi saya juga melihat bahwa di sini kita sebenarnya diajak untuk memaknai kembali apa artinya belajar. Belajar itu kan ada pepatah Latin yang mengatakan non scholae sed vitae decimus. Kita belajar bukan untuk bersekolah, tetapi kita belajar untuk hidup. Nah, anak-anak ini kan menurut saya memiliki perspektif di sini. Karena ketika mereka ditawari beasiswa oleh Menteri Sandiaga Uno, kan mereka menolak itu. Kenapa mereka menolak itu? Karena bagi mereka beasiswa itu sudah identik dengan proses belajar di ruang kelas yang terbatas, yang mereka tidak bisa mengekspresikan apa yang mereka mau, apa yang mereka tuju. Mungkin di sekolah mereka malah kehilangan kesempatan untuk membuat konten-konten yang mungkin menurut mereka itu bermakna. Itu. Jadi disinilah sebenarnya makna belajar itu. Tetapi di sisi lain kita juga melihat ya menemukan fenomena pergaulan, norma-norma di masyarakat itu terdisrupsi. Salah satunya ya memang ini zebra cross kok dipakai untuk jalan-jalan ya kan. Dan itu bolak-balik. Ini kan tentu saja sebagai sebuah negara yang cerdas, ini nggak cerdas anak-anak yang seperti ini. Lalu pemerintah juga perlu memberikan semacam ruang-ruang ya. Di sana kan tadi saya lihat ada perpustakaan, tetapi kenapa kosong? Ya karena nggak ada kegiatannya. Perpustakaan kalau hanya diisi buku, dia nggak akan datang, nggak mungkin. Di kampus-kampus saja perpustakaan itu diisi karena mahasiswa ada tugas dari dosennya. Sehingga dia mencari, ada untuk bikin skripsi, bikin tesis, bikin makalah, maka perpustakaan penuh. Tetapi kalau kita mengelola perpustakaannya model menyediakan buku saja, itu tidak akan mungkin. Tapi akan berbeda misalkan di dalam perpustakaan itu kemudian dikasih pelatihan untuk membuat video konten gratis untuk anak-anak itu. Karena anak-anak ini kalau saya lihat ada beberapa yang menjadi objek konten kreator lain,
ada yang mereka menjadi subjek yang meng-create, menciptakan, tetapi ya ada yang memang cuma duduk-duduk aja nunggu kesempatan, siapa tahu diajak foto-foto, siapa tahu diajak wawancara, lalu dari situ dia dapat duit. Nah, kan ada banyak variasi anak-anak di sini. Maka pencerdasan itu momennya di sini sebenarnya. Bagaimana kita sebagai sebuah bangsa itu memberikan fasilitas, sarana. Perpustakaan sudah ada bukunya, tapi kalau nggak ada kegiatannya nggak akan datang. Maka bisa dibuat semacam pelatihan untuk konten kreator, YouTuber, lalu kemudian bagaimana menjadi YouTuber yang berkarakter, yang sungguh-sungguh peka pada nilai-nilai kehidupan, tidak mengekspos hal-hal yang hoax, tidak kemudian yang kekerasan, bukan kemudian yang tentang seksualitas dan lain-lain. Ini kan perlu ada proses pendidikan untuk mereka, karena mereka ini dapat informasinya ya dari teman sebaya saja. Disinilah menurut saya, Mas Arief, negara harus hadir sebenarnya. Jadi negara harus hadir, memfasilitasi dengan berbagai macam kegiatan, dan itu for free menurut saya. Jangan dipakai untuk berbayar, karena masyarakat itu bisa. DKI itu anggarannya besar kok untuk pendidikan. Kalau untuk memberikan pelatihan-pelatihan gratis itu bisa, apalagi didukung oleh negara, ekonomi kreatif. Karena nanti pada akhirnya itu ekonomi kreatif yang tumbuh. Dan anak-anak ini terbentuk. Lalu yang kedua, setelah mereka itu terlibat, berkumpul, itu kita harus membuat kebijakan berbasis data. Karena di antara anak-anak ini ada yang putus sekolah ya, kalau tidak salah si Bonge itu kan putus sekolah kelas 3 SD dia. Lalu dia ngamen. Tetapi kemudian sekarang dia berjuang, lalu kemudian bisa survive dan kemudian bisa menghidupi keluarganya juga. Ya bahkan tabungannya mungkin sudah banyak, itu kata Pak Sandiaga Uno kemarin, kan tabungannya si Bonge itu sudah banyak, itu udah ratusan juta katanya kan. Nah, yang jadi masalah bukan di situnya sebenarnya. Tetapi orang-orang seperti Bunge ini kan harusnya segera tercatat oleh pemerintah daerah gitu. Jadi artinya orang-orang seperti Bunge ini dulunya siapa yang ngurus kan? Tidak ada. Siapa yang bertanggung jawab mendata, mengumpulkan mereka, dan kalau tahu kondisi mereka ada di mana, apa yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah. Saya rasa ini menjadi pekerjaan yang lintas ya, karena untuk mendidik satu anak butuh orang satu kampung, tetapi untuk mendidik satu komunitas butuh satu komunitas negara. Butuh satu negara untuk terlibat, mulai dari pemerintah, dan ini lintas ya, bukan hanya ini urusannya DKI atau Jawa Barat atau Banten saja, tetapi ini lintas semuanya. Karena mereka yang datang itu dari berbagai macam kelompok, dan pendataan itu sangat penting. Supaya kita tahu, oh anak ini putus sekolah di mana, sehingga nanti kita bisa memberikan tawaran-tawaran pembelajaran yang cocok untuk mereka. Bisa jadi di antara mereka nggak bisa baca tulis. Kan ironis sekali, mereka ada di jalanan, ngobrol banyak, ngonten, tapi ternyata nggak bisa baca tulis. Kan sayang sekali, mereka tidak kemudian tercerdaskan dengan momen-momen seperti ini. Jadi fenomena ini harus membuat kita untuk membuka mata melihat, agar kita melihat dari sudut pandang mereka. Dari sudut pandang para pelaku di situ, dan kalau saya lihat dari konteksnya tadi, ada teknologi, media sosial, ada ruang, waktu, dan fisik mereka. Dan itu kemudian ada pernak-perniknya, di situ ada fashion, lalu mungkin nanti juga orang jualan, lalu kemudian orang kreatif, bikin konten, dan lain-lain. Itu adalah bagian-bagian yang memperkaya dari 4 konstatasi itu. Ada teknologi, ruang, waktu, dan fisik. Inilah yang disebut dengan dunia digital ya. Fisik dan digital itu akan terkoneksi satu sama lain, dan itu terkonstatasi di dalam ruang dan waktu tertentu yang happening. Dan itu kebetulan terjadinya di duku atas. Maka sebaiknya menurut saya pemerintah jangan memindahkan, tetapi ditata, diarahkan, diedukasi mereka dengan berbagai macam cara, karena model-model seperti ini kalau itu dipindahkan lokasinya, itu menurut filsuf eksistensialis seperti Heidegger, itu keindahannya, keseruannya udah nggak ada lagi karena dicabut. Sama seperti ketika kita menikmati keindahan hutan, hutannya ditebang semua, dipindah ke tempat lain, udah hilang lagi, nggak ada momen-momen keindahannya lagi. Nah, saya rasa momen Citayam Fashion Week ini bisa menjadi momen ya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi sekali lagi butuh kecerdasan juga dari para pejabat, bagaimana orang-orang yang mengelola negara ini, gubernur, bupati, wali kota, dan juga mungkin ini masyarakat sipilnya, karena disinilah masyarakat sipil juga bisa bergerak untuk muncul dan terlibat. Jadi saya lebih positif memandang mereka dari sisi bahwa pembelajaran itu tidak harus linear, pembelajaran itu bisa terjadi di mana-mana, sehingga nanti sebenarnya untuk mencerdaskan bangsa itu kita harus mulai melihat apakah pendidikan formal itu masih relevan atau tidak itu untuk anak-anak kita. Bisa jadi anak-anak yang di pendidikan formal itu mereka terpaksa karena semuanya harus masuk ke sana.
Padahal kan tidak harus seperti itu. Apalagi di pendidikan formal harus belajar semua mata pelajaran yang sama, materinya sama, nanti ngalami ujian. Meskipun mereka sekarang itu kayak ada profil pelajar Pancasila, bikin proyek gitu. Tapi itu kan buat-buatan. Artinya itu dibuat, di-create di sekolah, di lingkungan yang memang dalam konteks pendidikan. Tapi anak-anak ini kan membuat proyek dalam kehidupan loh. Mereka bikin konten, melihat situasi, punya intuisi, ini akan menjadi konten bagus, ini seperti itu. Tapi mereka ini kan butuh siapa yang mentoring, siapa yang melatih, siapa yang mendidik. Nah, disinilah sebenarnya dimensi pencerdasan itu harus kita pikirkan sungguh-sungguh, Mas. Lalu bagaimana dunia pendidikan menanggapi hal seperti ini gitu? Apalagi dengan cita-cita anak-anak sekarang pengen jadi content creator seperti itu. Kalau pertanyaannya bagaimana dunia pendidikan menanggapi, kita perlu memetakan lebih detail siapa saja pelaku-pelakunya. Karena kalau kita ngomong dunia pendidikan itu semuanya ya, karena pendidikan ini adalah bisnis semua orang, sehingga pelakunya bisa semuanya. Tetapi saya ingin lebih spesifik, kita bagi dua saja, mulai dari pemerintah, yaitu regulator, berarti pemerintah pusat dan daerah, karena dengan adanya otonomi daerah itu, pemerintah pusat itu memberikan semacam norma dan pedoman-pedomannya, sedangkan eksekutornya kan pemerintah daerah. Jadi sebenarnya di sini kan ada 3 dinas pendidikan terlibat itu kalau saya lihat di DKI, kemudian Jawa Barat, terus yang di kabupaten kota ya Bekasi, Tangerang itu bisa jadi seperti itu. Nah ini kan artinya mereka harus memiliki data-datanya untuk menangkap. Bagaimana mereka tahu kalau anak-anak yang dari Citayam itu adalah anak-anak yang drop out, anak-anak yang out of school. Kalau mereka nggak punya mekanisme ya repot. Tetapi bisa jadi nanti anak-anak yang di Citayam Fashion Week ini, anak-anak yang kumpul di Duku Atas itu, ternyata juga anak-anak yang sekolah. Bagaimana, ya kan? Menurut saya ini adalah semacam ruang ya, karena bagi saya anak-anak ini sejauh dia itu berada di dalam suatu ruang dan waktu, dalam sebuah kebersamaan dengan teman-temannya untuk suatu ide-ide kreatif, itu saya rasa tidak ada masalah itu daripada kumpul-kumpul lalu tawuran malahan ya, tindak kriminal. Jadi sejauh itu diarahkan secara positif. Yang menjadi masalah kan kalau sudah ada di ruang publik seperti itu, kerumunan begitu banyak, lalu kemudian kecenderungannya apa? Ya otaknya tidak dipakai, aturan diterjang karena banyak orang yang melakukannya dianggap sebagai sesuatu yang benar. Nah ini kan harus juga kita ajak karena menjadi bangsa yang cerdas itu mampu mempergunakan nalar dengan baik. Bahwa banyak orang melakukan itu belum tentu itu benar loh. Satu orang melakukan sesuatu, kalau itu benar ya dia benar, nggak perlu di-endorse, nggak perlu di-like, nggak perlu di-subscribe, dia sudah benar itu. Karena prinsip kebenaran itu dia berdiri sendiri. Tetapi sebuah kebohongan, hoaks, ketidakbenaran, di-endorse jutaan orang pun tidak mungkin menjadi sebuah kebenaran. Nah ini anak-anak ini harus paham. Maka mereka perlu juga diajar bagaimana mempergunakan teknologi ini. Saya rasa kemajuan teknologinya itu sudah begitu maju, tetapi dari sisi etikanya, mentalitas, bagaimana kita mempergunakannya. Dari sisi budaya, bagaimana kita itu mempergunakan teknologi, itu tertinggal anak-anak kita. Jadi ada yang kemudian kelihatan sekali kampungan misalkan ya, kesannya seperti itu. Banyak sekali kan orang kalau telepon kayak gini, halo, terus kemudian ngomongnya dari depan ini ya, model-model gitu. Padahal ini sudah dibuat seperti ini, udah langsung otomatis kedengaran itu. Tetapi ini artinya dari segi kultur, kemudian dari segi norma-norma, dan dari segi pemanfaatan teknologi digital itu seperti apa. Nah, anak-anak ini perlu, maka ini bisa dilakukan melalui sekolah. Jadi jaring pertama itu harusnya di sekolah. Maka sekolah-sekolah yang di daerah di mana anak-anak ini mungkin bertebaran, Bekasi, Bogor, Depok, Citayam, guru-gurunya atau kepala dinasnya di situ harus mulai memperhatikan fenomena ini. Kalau bisa didata anak-anak itu yang sering ke sana itu siapa saja, berapa, apa aktivitasnya. Dan kalau perlu diberi fasilitasi itu ya. Dan fasilitasinya ya tidak perlu harus di daerahnya sendiri. Kalau anak-anak ini maunya di daerah Duku Atas di Sudirman itu kok ya berarti kan tinggal pemerintah daerahnya kerjasama dengan DKI, patungan, membuat kegiatan apa gratis, lalu kemudian ada pameran-pameran ya kan. Kan sekarang itu anak-anak rindu dengan adanya pameran-pameran yang menunjukkan ekspresinya. Kalau di sekolah ya berbasis proyek lalu ada pameran. Tetapi itu kan laboratoriumnya nggak alami ya, karena itu program sekolah. Kalau ini benar-benar sebuah pameran hasil karya, karya itu ya adalah aku itu kan. Jadi kalau di dalam dari sisi filosofi, produk itu art, seni itu adalah menjadi bagian dari orang itu, menjadi identitas, ciri.
Sehingga ini ketika dia ada dalam ruang yang otentik, diapresiasi banyak orang, itu pasti seseorang merasa bermakna. Gitu. Karena ada dukungan, ada support. Tetapi kita juga melihat teknologi juga bisa disalahgunakan, Mas. Nah, ini artinya di sekolah juga harus diajari bagaimana mempergunakan teknologi digital itu dari sisi sekolahnya. Kalau yang dari sisi orang tua tentu tidak mudah karena kan dulu di kementerian ada Direktorat Pendidikan Keluarga ya, Bindikel lah. Sekarang malah dibubarkan, sudah tidak ada sepertinya. Lalu siapa yang ngurusin keluarga-keluarga ini? Ya mau nggak mau dititipkan kepada sekolah-sekolah. Artinya saya misalkan dalam setiap pelatihan pengembangan untuk pendidikan karakter selalu menekankan tribusatnya Ki Hajar Dewantoro. Dan itu siapa yang handle ya sekolah. Artinya sekolah, guru, kebijakan sekolah itulah yang bisa menghandle orang tua mereka. Termasuk bagaimana mengajak orang tua terlibat di dalam proses pendidikan anak. Misalkan itu membaca buku-buku mata pelajarannya apa saja. Supaya apa? Buku-buku yang pornografi, buku-buku yang bertentangan dengan norma itu segera dilacak kalau orang tuanya juga membaca materi-materi dari buku diktat yang dibaca anak-anak kita, terutama LKS-LKS. Nilai-nilai intoleransi itu kan ada banyak bisa muncul di situ. Lolos karena LKS kan tidak direview oleh Puskurbo. Tapi bahkan yang direview Puskurbo pun bisa lolos gitu ya, seperti kasus terakhir kemarin itu masalah bagaimana penjelasan tentang ajaran dogma Kristen dan Katolik yang keliru diajarkan di dalam PPKN yang kelas 7 SMP. Nah, menurut saya untuk teknologi digital ini pendampingan orang tua bisa diacu lewat sekolah. Jadi kalau kita berbicara dunia pendidikan seperti apa, dari orang tua tetap harus kolaborasi dengan sekolah, tetapi juga pembuat kebijakan, pemerintah daerah, lalu yang terakhir tentu saja masyarakat. Karena menurut saya pemerintah saja sudah tidak cukup lagi untuk menghandle pendidikan kita yang sangat kompleks. Menyerahkan pada orang tua juga tidak mungkin lagi. Maka apa yang bisa kita buat? Ya masyarakat sipil. Artinya lembaga-lembaga, baik itu yang laba maupun nirlaba, untuk kemudian sama-sama ayo bahu-membahu. Karena ekonomi kreatif ini kan harus kita pahami yang ujung-ujungnya kan harus ada kapitalnya. Kalau kita ngomong ekonomi kreatif tapi ujung-ujungnya nggak ada duitnya ya percuma aja, nggak akan meningkat itu. Seperti video, film ya, itu kan menjadi ekonomi kreatif yang tinggi, animasi dan lain-lain kan. Termasuk juga konten-konten kreator itu. Itu kan kalau sejauh dia kemudian menghasilkan ekonomi, kapital seperti Bonge misalkan dia bisa kemudian membiayai adik-adiknya, kemudian bisa membelikan ya kebutuhan orang tuanya. Itu kan memandirikan orang lain artinya di situ ekonomi kreatif berbunyi. Sekarang ini kan ekonomi kreatif banyak orang mengatakan UMKM jualan kesannya itu karena jualan memang ada produk, ada barang dan jasa. Tetapi jangan lupa anak-anak yang sekarang itu nongkrong-nongkrong di sana jangan dikira mereka nongkrong. Mereka itu sekarang itu banyak diambil, diajak foto-foto dengan artis-artis dan dapat duit mereka. Mereka nongkrong, duduk, foto bareng, dapat duit. Bagaimana mereka bisa dihargai seperti itu? Ya karena viralnya itu. Karena apa? Yang lain mau pansos, ya kan? Yang lain nggak terkenal, nggak bisa apa-apa, maka pansos dia. Gitu. Jadi dunia pendidikan menurut saya ada 3, Mas. Dari sisi pemangku kebijakannya, pemerintah daerah, kepala dinas, lalu di satuan pendidikannya, itu di sekolah, kalau anak-anak ini yang ternyata di Citayam Fashion Week ini juga adalah anak-anak sekolah, bagaimana mereka diajak untuk mengatur waktu dengan baik, lalu dari sisi kolaborasi dengan orang tua itu sekolah, lalu dan masyarakat. Dan masyarakat itu bisa memberikan banyak hal yang bisa difasilitasi oleh pemerintah daerah. Menurut saya, itu tempatnya Sudirman itu memang strategis, itu titik pertemuan dari berbagai macam orang. Artinya itu pusat dunianya itu loh, kayak apa ya istilahnya ya pusatnya. Coba dipindah di Monas, nggak ketemu itu karena nggak ada transport, nggak ada ini, nggak akan. Yang bisa dilakukan adalah menata kembali. Kan sebenarnya kan kalau ada di aturan jalan raya itu kan kadang-kadang pun kalau misalkan kita izin dengan dinas, satu jalan bisa di stop kok untuk beberapa saat ya kan. Kalau memang ada momennya seperti itu gitu. Tetapi ya jangan pada saat orang harus lewat ya kemudian yang hanya 15 detik itu ketika harus ada lampu merah, ketika orang harus nyabrang itu 15 detik dipakai untuk fashion, tentu saja juga tidak proper. Tetapi repotnya kan itu yang diinginkan anak-anak, kan disitulah momennya itu. Momennya ada di situ, dari pagi sampai malam. Mereka hanya mutar lewat-lewat saja seperti itu. Dan ini kemudian bisa menghasilkan sesuatu untuk mereka tadi, diajak foto, diajak bikin konten, atau ya bikin konten bersama yang akhirnya menghasilkan keuntungan-keuntungan ekonomis bagi mereka. Jadi intinya ada 3 kolaborasi itu. Nah, mungkin yang satu hal lagi yang ingin saya tekankan, bagaimana terkait dengan pendampingan untuk pembentukan karakter ini. Karena pendampingan baik dari sekolah, dari orang tua, maupun dari masyarakat dan pemerintah daerah, mereka harus punya perspektif, punya visi.
Karena tidak bisa mereka itu hanya memindahkan, mengusir, ya, lalu kemudian sudah ini kamu melanggar peraturan, tidak bisa dalam konteks pendidikan karakter itu nggak bisa hanya kemudian menghalang-halangi, tidak. Tetapi apa alternatifnya? Apa hal positif yang bisa ditawarkan dalam rangka membangun citra anak ini menjadi anak-anak Indonesia yang bermakna, berharga, dan kalau bisa dia bisa mempopulerkan nama Indonesia di mata internasional. Itu kan namanya cinta bangsa. Nah ini bisa saja ditata dan diatur gitu, karena Pak Sudirman ini menurut saya itu benar-benar menjadi momen yang sangat strategis dan itu bisa menjadi ajang untuk fashion internasional karena sudah mendunia menurut saya, dan itu menjadi masukan income investasi bagi pemerintah daerah masing-masing sebenarnya. Tanya Pak Doni saja.